perkenalkan nama saya Didin Budiana dari Kabupaten Pangandaran dan tergabung di kelas 4. Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban berdasarkan analisa dari tugas mandiri kasus 4. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus Rara ini ada dua yang paling nampak jelas, yaitu nilai-nilai kebenaran dan juga nilai-nilai kesetiaan. Di mana Tari menghadapi konflik antara berbuat jujur dan melaporkan perbuatan salah Rara atau setia kepada persahabatannya dengan Rara yang bisa rusak jika Tari melaporkan hal tersebut. Yang terlibat dalam kasus 4 ini adalah yang pertama Tari, siswa yang mengetahui fakta pencurian dan berada di tempat posisi dilema. Yang kedua adalah Rara, siswa yang menemukan dan mengambil dompet, yang sekaligus Rara adalah sahabat dari Tari. Kemudian kasus 4 ini juga dibantu oleh Bu Sri, guru perpustakaan yang mengumumkan kehilangan dompet. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus? Yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi. Yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Yang ketiga, Tari melihat langsung saat Rara mengambil dompet. Yang keempat, dompet tersebut adalah milik Nina. Yang kelima, Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Dan yang terakhir, Tari merasa khawatir hubungan persahabatnya dengan Rara akan rusak jika ia melaporkan atau menegur Rara. Pengujian yang dapat dilakukan adalah uji legalitas dan uji intuisi. Yang pertama, uji legalitas. Meskipun tidak ada hukum formal sekolah yang secara efektif menyatakan pengambilan barang orang lain adalah pencurian, namun secara etis perbuatan Rara adalah pencurian. Yang kedua ada uji intuisi. Secara naluri, tindakan Rara mengambil dompet yang bukan miliknya adalah tindakan yang salah. Tari merasa ada yang tidak benar dengan situasi ini. Paradigma yang paling relevan adalah keadilan dengan kesetiaan. Keadilan, menegakkan kebenaran dengan melaporkan Rara agar dompet Nina kembali, atau memilih kesetiaan karena merasa iba pada Rara sebagai sahabat, memahami kekhawatiran Tari akan persahabatannya dan memilih untuk tidak melaporkannya. Selain itu, bisa juga sebenarnya dilihat dari paradigma yang lain, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek, Tari menjaga persahabatan dengan Rara dengan tidak melapor. Namun, ada efek panjang yang bisa didapatkan oleh Tari dan juga Rara. Tari berani mengambil risiko untuk menegakkan kebenaran dan integritas yang mungkin akan merusak persahabatan dalam jangka yang pendek, tetapi membangun karakternya sebagai orang yang jujur dalam jangka yang panjang. Yang paling bisa dilakukan menurut saya adalah prinsip berpikir berbasis peraturan. Tari seharusnya bertindak berdasarkan aturan moral bahwa mengambil hak orang lain adalah salah satu kejujuran yang harus ditegakkan. Tindakan yang paling tepat adalah melaporkan perbuatan Rara. Tentunya Tari bisa mencari opsi yang lebih bijaksana ataupun lebih adil. Beberapa opsi yang bisa saya sarankan, yang pertama adalah Tari bisa mengajak Rara berbicara di tempat yang sepi dan juga mendorongnya untuk mengembalikan dompet Nina. Kemudian Tari juga dapat mengingatkan Rara tentang pentingnya kejujuran dan konsekuensi dari perbuatan jika ketahuan. Cara ini memberi Rara kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan menjaga hubungan persahabatannya dengan tidak langsung melaporkannya ke guru. Kemudian jika Rara menolak, tapi Tari bisa mempertimbangkan opsi selanjutnya, yaitu melaporkan perbuatan tersebut. Untuk keputusan akhir yang bisa saya ambil jika saya berada di posisi Tari,
Mungkin yang pertama adalah berbicara secara pribadi dengan Rara dan meyakinkan bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan meminta untuk Rara mengembalikan dompet Nina. Saya akan menggunakan pendekatan ini terlebih dahulu sebagai bentuk menghargai persahabatan, kemudian saya akan menjelaskan bahwa tindakan Rara ini salah dan dapat menimbulkan masalah yang besar. Saya akan memberikan saran agar Rara mengembalikan dompetnya kepada Bu Sri atau menaruhnya di tempat semula agar Nina bisa menemukannya. Jika Rara menolak dan bersikeras tidak mau mengembalikan, maka langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Bu Sri dengan tetap menjaga privasi Rara sejauh mungkin. Misalnya, tidak langsung menyebutkan nama di depan umum. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kasus 4 ini adalah menghadapi konflik dengan bijak dan mengutamakan kejujuran tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan atau hubungan pribadi. Pertama, selalu coba untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan privasi dengan orang yang bersangkutan sebelum melibatkan pihak lain. Kedua, penting untuk memprioritaskan nilai-nilai etika seperti kejujuran, bahkan ketika itu sangat sulit dan berisiko merusak hubungan. Persahabatan sejati harus dibangun di atas dasar kepercayaan dan integritas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kepada rekan-rekan nanti bisa mengkoreksi atau menambahkan jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.